LASIK adalah singkatan dari Laser Assisted in Situ Keratomiliosis. Apa aja ya syarat LASIK? Berapa ya biayanya? Pasca perawatan LASIK gimana ya? So, semuanya akan ada di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun dan kapanpun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Kemudian selalu memberikan taufik dan hidayahnya selalu pada kita. So, video kali ini saya akan sharing mengenai informasi seputar LASIK. LASIK adalah singkatan dari Laser Assisted in Situ Keratomiliosis, yang merupakan suatu tindakan medis atau operasi pada mata dengan menggunakan teknologi laser untuk mengatasi dan mengurangi gangguan refraksi atau penglihatan meliputi miopia, yaitu rabun jauh, biasanya kita sering kenal dengan istilah mata minus, kemudian hipermetropia atau rabun dekat, yaitu mata plus, serta yang terakhir adalah astigmatisme atau mata silindris, yang biasanya dikenal dengan penglihatan yang berbayang-bayang. So the conclusion, LASIK adalah solusi bagi kita yang tidak mau menggunakan kacamata ataupun lensa kontak untuk melihat, baik itu soft lens ataupun hard lens ya teman-teman. Sebelum kita melakukan pemeriksaan pralasik, jadi harus mengetahui terlebih dahulu apa aja ya syarat atau kriterianya. Yang pertama, itu usianya sudah di atas 18 tahun. Kenapa ya? Nah, jadi kalau misalnya usianya itu masih di bawah 18 tahun, itu akan mengalami pertumbuhan atau perkembangan bola mata. Dan biasanya ukuran refraksi, baik itu minus, plus, dan silindrisnya itu akan berubah-ubah. Nah, kalau misalnya udah 18 tahun ke atas, itu udah stabil ukurannya. Yang kedua, dalam jangka waktu 1 tahun terakhir, ukuran refraksi atau kacamatanya itu tidak berubah. Jadi kalau misalnya dalam 6 bulan terakhir ternyata dari -1 jadi -2, berarti itu mengalami kenaikan ya. Nah, ini harus dikonsultasikan kepada dokter ketika kita melakukan pralasik nanti. Yang ketiga, tidak pernah melakukan operasi mata sebelumnya, seperti operasi katarak, glaukoma, dan lain sebagainya. Yang keempat, ini khusus untuk perempuan, jadi tidak dalam kondisi sedang hamil atau mengandung, serta tidak dalam kondisi menyusui. Nah, kenapa ya? Jadi, kalau kata dokter Sri, itu tingkat hormonal pada perempuan hamil dan menyusui itu kan belum stabil. Nah, bisa saja itu akan menyebabkan mata akan kering. Nah, sebenarnya bukan tidak boleh, tetapi harus ditunda terlebih dahulu, teman-teman. Yang kelima, itu tidak menderita penyakit autoimun serta diabetes mellitus. Dan yang terakhir, itu tidak menggunakan kontak lensa minimal 3 minggu untuk soft lens, dan juga hard lens itu minimal 4 minggu. Kalau hard lens biasanya teksturnya itu lebih keras dan bentuknya lebih kecil dari soft lens. Dan itu kita harus tinggalkan terlebih dahulu supaya hasil pemeriksaannya itu maksimal. Karena lensa kotak itu kan menempel langsung pada kornea mata kita, dan itu akan mempengaruhi kelengkungan atau bentuk kornea bola mata, serta akan mempengaruhi tingkat kekeringan pemeriksaan kadar air mata nanti. Yang harus kita ketahui bahwa hasil LASIK ditentukan oleh hasil pemeriksaan pralasik. So, gimana ya tipsnya supaya hasil pemeriksaan pralasik akan maksimal dan baik? Tips sebelum melakukan pemeriksaan pralasik, jadi kita harus mengkondisikan badan kita supaya sehat terlebih dahulu. Nggak boleh demam, nggak boleh batuk, flu, dan lain sebagainya. Kemudian harus mengontrol pola makan supaya
glukosa atau kadar gula darah kita itu normal. Dan yang terakhir, H-1 sebelum kita datang ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan pralasik, kita harus mempersiapkan kesehatan mata ini dengan tidak bergadang serta tidak kelamaan memain gadget. Bahkan persiapkan supaya kita tuh meninggalkan gadget H-1. Supaya apa ya teman-teman? Kata dokter, supaya mata kita ketika diperiksa itu tidak mengalami mata yang malas atau mata yang lelah, dan hasilnya juga akan maksimal. The most important information adalah operasi LASIK itu merupakan operasi yang terkategori estetika. Jadi tidak bisa diklaim oleh asuransi manapun dan tidak bisa dibayar oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. LASIK pemeriksaannya itu tersendiri ya, jadi dia merupakan pemeriksaan di Poli PIP. Nah, untuk budget atau tarif dari Poli PIP nanti saya akan spill semuanya teman-teman, supaya kalau misalnya teman-teman yang mau melakukan operasi LASIK dan pemeriksaan sebelumnya, teman-teman udah tahu berapa sih budget yang harus kita siapkan. Di hari pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan pralasik. Pemeriksaan pralasik ini terbagi menjadi beberapa tahap. Jadi hari pertama itu kita datang pagi-pagi karena pemeriksaan LASIK ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Means that dia membutuhkan waktu sekitar beberapa jam ya. Kita datang ke Rumah Sakit Khusus Mata di Jalan Kolonel Haji Burlian, kilometer 5. Itu Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan, dan di sana nanti kita akan melalui proses screening terlebih dahulu. Nah, waktu screening itu kita langsung bilang kepada petugas screeningnya, "Mbak, saya mau melakukan pemeriksaan LASIK yang pertama kali." Nanti kita langsung dilakukan screening COVID. Setelah itu kita akan mengisi formulir pendaftaran yang pertama kali. Next kita masuk ke dalam rumah sakit, ke tempat pendaftaran, dan di sana juga kita bilang ke petugasnya, "Mbak, kita mau LASIK." Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya pelayanan PIP khususnya LASIK ini, dia jalurnya itu cepat atau fast track tanpa antri. Jadi nama kita akan cepat dipanggil, dan setelah itu kita masuk ke ruangan tunggu di PIP. Pemeriksaan yang pertama, kita akan dilakukan pengukuran koreksi mata minus plus atau silindris yang biasanya kita sebut dengan pemeriksaan autorefraksi dan juga refraksi secara manual. Nah, autorefraksi ini dilakukan dengan komputer ini, teman-teman. Setelah hasilnya keluar, untuk mengakuratkan hasilnya, jadi nanti akan dilakukan refraksi atau pengukuran refraksi secara manual dengan menggunakan kayak kacamata ini, dan ada lensa-lensa yang disesuaikan dengan hasil dari autorefraksi itu. Baru lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu tonometri. Nah, pemeriksaan tekanan bola mata. Tonometri yang digunakan itu adalah tonometri non-kontak yang tanpa obat bius dan tanpa kontak langsung ke kornea mata kita. Kemudian dilanjutkan dengan menetesi obat tetes mata untuk memperlebar pupil. Nah, jadi akan dilihat tuh bagaimana sih saraf-saraf bola mata kita. Nah, setelah ditetes itu kita menunggu sekitar 30 menit sampai pupilnya itu udah lebar. Kalau udah lebar, dilakukan pengukuran refraksi ulang. Kita akan konsultasi dengan dokter. Dan konsultasi dengan dokter ini adalah momen untuk kita menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai LASIK. Apapun yang akan kita tanyakan, silakan tanyakan dengan dokter. Jadi mulai dari, "Dokter, apakah mata saya kondisinya baik? Terus apa aja sih efek dari LASIK?
bagaimana dokter proses lasik dan lain sebagainya. Semuanya dokter akan menjelaskan sedetail mungkin kepada kita ya teman-teman. Apabila kondisi baik dan hasil konsultasi ke dokter menyarankan bahwa kondisi mata kita sehat, kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk melakukan lasik, barulah kita akan melakukan pemeriksaan pralasik secara komprehensif. Nah, kalau misalnya ternyata hasilnya tidak maksimal, ada perbedaan nih sebelum dilebarin pupil sama setelah dilebarin pupil, ternyata hasil koreksi minus, plus atau silindrisnya tadi itu berubah, maka dokter akan menyarankan untuk melakukan pengkoreksian ulang. Atau kalau misalnya ternyata hasil minusnya itu tinggi ya teman-teman, nah dokter juga akan menyarankan untuk tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Artinya kita nggak bisa dilakukan lasik gitu. Jadi dokter akan tahu bagaimana kondisi kesehatan mata kita. Kalau kita lanjut untuk melakukan pemeriksaan lasik, nah nanti syaratnya itu kita harus melakukan rapid test antigen. Setelah tes rapid antigen itu dinyatakan kita non-reaktif atau negatif dari COVID-19, barulah kita melakukan pemeriksaan lanjutan di lantai atas. Dan di lantai atas ini, pemeriksaan lanjutannya itu secara lebih komprehensif. Apa aja ya? Nah, yang pertama, nanti kita akan diukur berapa sih kadar dari produksi air mata kita, apakah termasuk kering ataukah enggak gitu. Dan ini nama tesnya adalah Zimmer test. Setelah itu nanti akan dilakukan pengukuran tebal kornea dengan menggunakan pasimetri. Ini ya alatnya teman-teman. Dan rasanya nggak sakit karena sebelumnya akan ditetesi obat tetes terlebih dahulu. Dan tes selanjutnya itu tes topografi kornea. Topografi ini adalah pemetaan kornea. Jadi kita akan dilihat bagaimana secara visualnya ya kornea bola mata kita, mulai dari bentuk, kemudian kekuatan, kelengkungan, dan lain sebagainya. Setelah dari atas kita ke bawah untuk melakukan foto fundus menggunakan funduskopi. Foto fundus ini berfungsi untuk melihat bagaimana syaraf-syaraf mata kita atau kondisi belakang bola mata kita. Nah, semua hasilnya ini nanti akan dikonsultasikan kembali ke dokter. Apabila semua hasilnya menunjukkan bahwa kondisi mata kita sehat dan ternyata bisa untuk dilakukan operasi lasik, nanti dokter akan memberikan surat pengantar untuk ke lab yang ada di rumah sakit khusus mata, dan di sana nanti kita akan diperiksa darah rutin dan juga glukosa sewaktu. Nah, hasil dari lab ini kita tunggu beberapa menit, sekitar 30 menit ya teman-teman. Jadi sekitar 30 sampai 1 jam. Setelah hasilnya keluar, nanti hasil labnya kita langsung bawa ke ruangan poli penyakit dalam yang ada di rumah sakit khusus mata tersebut. Dan di sana nanti dokternya akan melihat hasilnya. Kemudian dokternya akan memberikan surat pengantar untuk kita melakukan ronsen dimanapun. Karena sifatnya itu mandiri ya teman-teman. Jadi kita mau milih ke rumah sakit untuk melakukan ronsen paru silahkan. Kalau nggak mau ke rumah sakit bisa ke lab ataupun ke klinik-klinik lainnya. Pada saat pemeriksaan pralasik dan pada saat operasi lasik kita nggak boleh datang sendiri. Jadi kita harus datang dengan pendamping. Itu terserah ya pendampingnya siapa, mau kedua orang tua kita ataupun keluarga kita, teman. It's up to us. Dan yang terpenting kita nggak boleh sendiri. Takutnya nanti ada beberapa efek dari tetesan mata yang waktu pemeriksaan tadi pada saat pelebaran pupil. Nah, itu nanti efeknya itu sekitar 4 jam baru akan kembali normal teman-teman. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita mau nyetir sendiri karena efeknya itu silau selama 4 jam.
hari kedua, kita datang lagi ke rumah sakit khusus mata dengan membawa hasil ronsen paru yang telah kita lakukan di hari sebelumnya. Dan di sana nanti kita akan melakukan registrasi atau administrasi awal, yaitu pendaftaran ulang. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke poli penyakit dalam. Nanti di sana kita bawa hasil ronsennya dan kita konsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian dari seluruh hasil ronsen, hasil lab, nah itu nanti akan dibaca oleh dokternya. Kalau memungkinkan untuk melakukan operasi lasik karena semuanya hasilnya baik, maka nanti kita akan menuju ke admisi untuk melakukan penjadwalan. Biasanya di penjadwalan itu nanti akan dilihat apakah ada teman nih atau nggak ada nih. Nah, kalau misalnya ada teman yang mau operasi lasik, nanti bisa dijadwalkan besoknya atau lusa. Tapi kalau nggak ada, kita harus menunggu. Tapi kalau dari pengalaman saya selama pemeriksaan lasik itu banyak sekali ya yang mau melakukan operasi lasik, dan itu biasanya banyak yang dari luar kota dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita datang itu hari Senin untuk melakukan pemeriksaan pralasik, nanti Selasa kita datang untuk melakukan pemeriksaan lab, kemudian langsung dijadwalkan itu hari Rabu atau enggak hari Kamis itu langsung mendapatkan jadwal untuk operasi. Di hari H itu akan dilakukan operasi lasik. Jadi kita harus datang tuh pagi-pagi, dan memang petugas admisi telah menyarankan untuk kita datang pagi-pagi. Standby itu jam 8 atau jam 8.30 udah ada di pendaftaran. Nah, kita langsung bilang lagi ke petugas screeningnya untuk dipercepat. Jadi Mbak, kita mau melakukan operasi lasik hari ini. So, mereka akan mempercepat semua prosesnya, screening, dan kita langsung menuju ke admisi. Nah, di admisi nanti itu proses administrasi ya. Terus, kita akan diberikan gelang untuk operasi. Nah, nanti kita pakai. Setelah itu, nanti kita langsung menuju ke kasir untuk melakukan pembayaran operasi lasik. Dan untuk pembayaran, kita dianjurkan untuk membayar secara cash atau tunai. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kartu debit dan lain sebagainya, takutnya nanti ada gangguan dan mesinnya error. Dan itu akan menghambat proses operasinya. Sementara kan kita udah tahu kalau misalnya proses operasinya itu nanti pagi hari sekitar jam 9 sampai jam 10, tergantung juga dari jadwal dokter. Setelah lunas, kita menuju ke poli VIP untuk melakukan pemeriksaan lagi. Pemeriksaan ini yang menentukan seberapa besar minus yang akan dihilangkan. Jadi akan dilakukan pengkoreksian ulang refraksinya, minus berapa, plus berapa, silindris berapa, dan hasilnya itu setelah selesai kita langsung ke lantai 2 untuk melakukan persiapan operasi. Di lantai 2 nanti kita akan menggunakan baju ganti khusus untuk operasi. Kemudian di ruangan operasi itu, sebelum memasuki ruangan operasi, nanti kita akan diedukasi atau dijelaskan sedikit mengenai operasi lasik dan bagaimana tips ketika menjalankan operasinya. Yang paling penting, tips pada saat operasi lasik itu harus terjadi kooperatif antara pasien, yaitu kita, dengan dokter. Jadi apapun arahan yang dibilang oleh dokter, yang diarahkan oleh dokter, nah kita harus turuti. Yang kedua, itu persiapan dari diri kita. Kita harus tenang. Segala sesuatu itu kita mulai dengan doa. Nah, jadi kalau kita melibatkan Allah di setiap langkah kita, khususnya bagi yang muslim, insya Allah kita akan terarah dan semuanya juga akan tenang ya. Nah, jadi kita banyak zikir aja teman-teman supaya tenang. Terus setelah itu, efikasi diri atau mensugestikan diri bahwa pada saat operasi, nah kita tuh harus benar-benar yakin kalau Allah akan
memberikan kemudahan kepada dokter dan tim dokter untuk melaksanakan proses operasinya lagi. Jadi operasi lasik itu kalau misalnya cepet ya, karena kita tenang, pasiennya tenang, dan terjadi kooperatif antara dokter tadi, itu cuma satu matanya 5 menit. Jadi untuk dua mata itu 10 menit teman-teman. Kalau misalnya ditanya sakit nggak ya operasi lasik? Teman-teman, jadi rasa sakit itu ada di pemikiran kita. Kalau kita mikirnya sakit, nanti sakit. Nah, tapi kalau kita mikirnya insya Allah nggak sakit nih, ya udah kita tenang. Yang penting kita doa, Bismillah, kita yakin, gitu kan? Kita yakin pada Allah, kita juga percaya pada dokternya, dan itu kita nggak akan sakit. Kenapa? Karena sebelum operasi juga nanti akan dilakukan pembiusan. Pembiusan ini dilakukan secara lokal, jadi dilakukan pembiusan atau anestesi lokal dengan ditetesi oleh obat bius. Waktu operasinya itu kita masih dalam kondisi yang sadar, jadi kita tahu apa yang diarahkan dokter, itu kita tahu semua teman-teman. So itu ya tipsnya. Di hari keempat, kita datang lagi ke Rumah Sakit Khusus Mata di Palembang untuk melakukan evaluasi atau kontrol bagaimana kondisi mata kita after atau post dari operasi lasik yang kemarin. Kita daftar ulang, kemudian ke Poli PIP, dan kita akan dilakukan pengkoreksian visus atau pengkoreksian penglihatan, bagaimana keadaannya, apakah bisa terlihat secara jelas. Nah, biasanya H+1 itu udah terlihat perbedaannya, jadi penglihatan kita insya Allah semakin tajam. Untuk selanjutnya nanti kita akan dilakukan kontrol ulang di 1 minggu kemudian, terus di 1 bulan berikutnya, di 3 bulan berikutnya, di 6 bulan berikutnya, dan di 1 tahun berikutnya. Jadi kontrol untuk operasi lasik itu seperti itu ya. Kalau misalnya nggak ada gejala atau keluhan-keluhan. Sementara kalau misalnya kita merasakan gejala yang nggak enak, itu bisa kontrol kapanpun. Teman-teman yang biasanya berasal dari luar kota atau yang berdomisili bukan dari Palembang atau daerah Sumatera Selatan, nanti akan diberikan surat oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan di daerah masing-masing. Jadi nggak perlu kontrol di 1 minggu berikutnya, 1 bulan berikutnya, itu nggak perlu kontrol di Palembang lagi, tapi di tempat masing-masing gitu. So, total biaya dari awal pemeriksaan lasik, pada saat lasik, sampai pemeriksaan post operasi lasik serta obat-obatnya, itu semua di total sekitar 20 juta rupiah. Nah, biaya ini kalau menurut kita itu udah searching ke beberapa rumah sakit juga, ini termasuk biaya operasi lasik yang terjangkau. Berbeda dengan operasi katarak, glaukoma, dan lain sebagainya, operasi lasik ini merupakan suatu operasi yang ringan untuk mata, jadi dia nggak akan ditutup setelah operasi itu. Nah, that's why kita harus mempersiapkan kacamata pelindung dari debu ataupun sinar matahari setelah operasi. Perawatan pasca operasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus kita jaga ya teman-teman. Nanti dokter akan memberikan obat sesuai dengan kondisi pasien masing-masing. Nah, kalau saya itu diberikan semuanya itu obat tetes dan saya masih menyimpan obatnya. Ini itu obat antiinflamasi untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, kalau ini itu untuk obat yang digunakan untuk anti-infeksi atau antibiotik dan anti mikroorganisme. Kemudian ini untuk mengatasi mata kering, jadi supaya terjaga kelembapannya pasca operasi lasik. Nah, semua obat ini cara pemakaiannya nanti akan diedukasi terlebih dahulu. Just for information teman-teman, setiap penggunaan obat itu harus berjarak
5 menit. Jadi kalau misalnya yang pertama 5 menit, untuk obat yang kedua itu 5 menit setelah itu, yang ketiga juga setelah itu. Jadi nggak bisa dibarengin. Terus pengalaman pasca operasi itu pasti sehari 2 hari akan mengalami ketidaknyamanan pada mata. Nah, mulai dari mata itu akan berasa gatel, dan itu yang saya rasakan. That's why kalau misalnya tidur kita akan diberikan dop atau steril eye shield, pelindung mata yang steril untuk menutup mata kita saat kita tidur. Jadi kan kalau tidur kita tuh nggak tahu ya apa kita menggaruk mata secara nggak sadar. Sedangkan perawatan setelah operasi itu kita nggak boleh mengocek-ngocek mata, apalagi menggaruk mata. Nah, nanti kita juga akan diberikan plaster untuk menempelkan si dop ini ke dekat mata kita. Tapi saya rekomendasikan teman-teman, plasternya itu yang plaster untuk surgical tape, jadi dia nggak akan sensitif di kulit. Berbeda kalau plaster ini itu didapatin waktu kita ambil obat. Nah, jadi ini beli sendiri ya. Dan cara penggunaan dop yang benar itu nanti kita akan tempelkan ini yang kecil ini posisinya ke arah telinga, sedangkan posisi bulatan yang besar itu ke arah hidung. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti kita kasih plaster. Selanjutnya, usahakan mata kita itu nggak boleh kena air. Nah, jadi 1-2 hari, bahkan 1 minggu itu kita jaga. Karena air itu kan mengandung beberapa mikroorganisme dan lain sebagainya. Takutnya nanti kalau misalnya air itu mengenai mata kita akan terjadi infeksi dan iritasi, teman-teman. And then kita nggak boleh olahraga yang berat-berat. Nah, selain karena setelah olahraga itu kan pasti akan menyebabkan keringat bercucuran ya kalau misalnya olahraga yang berat. Nah, itu takut nanti masuk mata, akhirnya terjadi iritasi juga. Terus kalau misalnya olahraganya itu yang terlalu membahayakan atau aktivitas-aktivitas yang terlalu berat, takutnya terjadi benturan di area sekitar kepala, khususnya di mata. So, ini benar-benar harus dijaga ya teman-teman. Dan ini dijaga itu minimal 1 bulan pasca dari operasi. Kemudian hindari kontak langsung dengan sinar matahari ataupun sinar-sinar yang menyebabkan mata kita akan menjadi silau dan lelah. Kalau misalnya kita mau keluar rumah dalam keadaan pasca operasi, itu usahakan untuk menggunakan kacamata pelindung. Terserah, semuanya bebas. Mau kacamata hitam, mau kacamata anti radiasi, itu pilihan kita masing-masing. Dan ini khusus yang perempuan, itu jangan menggunakan make up mata terlebih dahulu seperti eyeshadow, eyeliner, maskara, dan lain sebagainya, serta harus menghindari skincare terlebih dahulu hingga beberapa waktu dan pemulihan post-lasik dinyatakan sembuh. Efek dari lasik itu setiap orang berbeda-beda, tergantung dari respon tubuh masing-masing. Mungkin ada sebagian orang yang setelah lasik akan mengalami silau, akan mengalami mata kering. Nah, ada juga yang enggak, teman-teman. Jadi itu tergantung dari kondisi atau respon tubuh masing-masing. Kalaupun nanti merasa mata kita kering, gak nyaman setelah operasi, baik itu udah pemulihan nih, udah beberapa bulan, itu gak apa-apa. Jadi nanti dokter akan memberikan obat tetes mata yang akan menjaga kelembapan mata kita. Jadi kata dokter Karyusi, obat ini tuh bisa dibeli di apotik dan tanpa resep dokter. Jadi ini tuh kayak untuk menjaga mata kita supaya lembab dan tidak kering. Oke, teman-teman, itu saja informasi mengenai lasik. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kita semua. So sorry for the mistake, because nobody's perfect. At the last, I say Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.